Jadi orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya dunia dan seisinya. Nah, kadang teman-teman suka nanya, bener dengan gue sholat subuhnya di masjid, sebelum adzan subuh duduk di masjid, gue sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya nih ayatnya, dengerin ya pelan-pelan. 2 rakaat sebelum sholat subuh berjamaah pahalanya lebih besar dunia seisinya. Dengerin. Ada berlian, Dengerin. ada emas, Dengerin. ada istana, ada mobil yang bagus, apalagi sholat subuhnya. Kami lagi 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya lebih besar dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Maka Nabi besar Muhammad SAW bersabda, seandainya umatku tahu betapa besar pahala sholat subuh berjamaah, dia akan datang ke masjid walaupun dengan berangkat-rangkat akan datang. Ini sahabat. Jadi sebelum adzan subuh, bos paksain udah duduk di masjid. Duduk aja, duduk. Nanti habis adzan subuh 2 rakaat sebelum subuh, lo lihat bos. Jadi lo kemarin naik apa sekarang? Misalkan angkot, naik motor, naik mobil. Tadi sama teman naik mobil. Nah ya udah, besok lo punya mobil sendiri. Tapi 2 rakaat, ini sepakat nih. Paksain mulai hari ini yang laki 2 rakaat sebelum adzan subuh duduk di masjid. Nah, yang laki, yang perempuan duduk di sajadah pakai mukena. Nah, kalau kita sekarang udah naik mobil Avanza, Xenia atau Pajero, besok setelah kita melakukan itu, lo kemana? Lo pakai Rubicon. Gitu. Walaupun mobil Avanza mereka Rubicon. Kan yang penting merek Rubicon. Dan nggak beli, kan dikasih Rubicon yang tadi gua ada lagi. Oke, bisa ya? Lanjut. Baik, berikutnya Nur Hamim. Ada Nur Hamim? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Nur Hamim, tinggal di Jakarta kurang lebih 35 tahun dan dinar sehingga saya menghasilkan anak 16 semuanya, tinggal 10. Nah itu semua yang 16 apa? Anak lo 16. cuma yang hidup ada 10. Yang hidup 10. Jadi kalau hidup semua tuh 16. Dari satu ibu, satu bapak. Satu lubang. Satu lubang dan pasir sekali ya. Pasir kaksa ya. Lo yang punya anak ya ketawa sebelah. Pertanyaannya apa bos? Pertanyaannya yang jadi kendala saya sampai saat ini saya masih tinggal di Jakarta kontrak. Punya anak 16, Masih kontrak. hidup 6 masih kontrak. 10 yang itu. Yang hidup 10 masih kontrak. Kontrak. Nah lu maunya apa? Nambah lagi? Sementara rumah yang saya tempatin itu sudah saya bangun. Yang kontrakan itu udah lo bangun. Sudah saya bangun dan pengen itu dimiliki oleh keluarga. Bisa. Tinggal lo ijab aja, lo panggil anak yatim. Anak yatim mana aja lo mau panggil, suruh ngaji di situ. Tiap hari boleh, seminggu sekali boleh. Panggil, ntar jadi milik. Kalau yang manggil kan nggak manjur. Yang manjur anak yatim bos. Jangan dipanggil orang-orang lain selain anak yatim, manjuran yatim. Misalnya manggil siapa suruh ngaji di situ. Yang ada tuh orang bukan ngaji malah merokok mulu. Anak yatim bos, karena anak yatim kan nggak rokok. Panggil. Nah yang kedua saya bekerja sebagai tukang urut. Tukang urut. Maunya apa? Sementara ini kan hasil dari
kerja saya sebagai jasa ini. Memang saya belum pernah target sekian ya seikhlasnya gitu. Cuma dengan hasil itu belum memadai dengan kebutuhan. Ya nggak mungkin lah, lu ternyata pakai bukan nambe. Sebelum ngurut, lu bilang sama yang diurut, Pak, Bu, saya mau ke toilet dulu boleh nggak? Oh iya sana. Rokok tuh alat kelamin lo, kelonengan lo. Ada urut. Bayarnya dilebihin, ntar dilebihin ya senggol 200.000, lu dapat juta 2 juta. 2 juta gitu. Tapi rogoh dulu alat kelaminnya si bos. Nah itu kemarin sudah saya praktekin, cuma belum sempat merogoh. Lalu praktekin yang mana kalau belum sempat dirogoh? Cuma usap ininya aja, mas, centongnya gitu. Hah? Kok centong? Ini paralon bawah. Kok centong? Paralon ini si bos diremes-remes. Nanti ditempelin di kulitnya yang lo mau urut. Mau urut apa? Kakinya tuh habis pegang alat kelamin lo urut. Tapi kan kalau sambil ngurut ngeremes dulu kan gak mungkin, mesti ke belakang dulu sekali bersyarat. Nah cuma mengenai centong yang Pak Haji sarankan itu sudah saya praktekkan. Alhamdulillah memang ada beda gitu. Yang biasanya minimal 30, sekarang 150, 200 ya hanya beberapa hari gitu. Maksudnya dari 30 ke 100 apa bayarannya? Jasanya. Udah jangan pakai centong bos, kalau ngurut tuh pakai alat kelamin. Rogoh sambil ngurut sejuta. Tadi bayar sejuta. Centong kan cuma bikin sembuh. Buat apa sembuh? Yang penting bayaran. Buat sembuhnya biarin, yang penting lu bayarnya mahal. Itu kalau centong bikin pasien cepat sembuh. Kalau cepat sembuh bayarnya sekali. Kalau tidak sembuh kan tiap hari manggil. Oke? Nah yang terakhir dengan pendidikan anak saya untuk bersekolah di pesantren sehingga ladang dari orang tua semua terjual. Ya iyalah, nanti kan lo praktekin alat kelamin lo duitnya banyak. Itu aja jawabannya satu. Rogoh alat kelamin lo, remes-remes, tapi jangan sampai keluar keju. Remes-remes, urut di atasnya. Oke? Sip. Bapak dan Ibu, saya punya pasien luar biasa. 3 Jumat yang lalu dia datang ke Kandang alat kelamin anaknya tumor testis. Jadi bijinya tuh segede gini, 2 biji. Biji anaknya itu segede gini, 2 biji. Namanya tumor testis. Dokter berobat ke dokter, apa kata dokter? Harus dioperasi karena ini tumor testis. Anaknya dibawa ke kandang waktu itu 3 minggu yang lalu, duduknya di pojok. Saya bilang, udah bayinya situ aja, nggak usah dibawa. Bangun tidur, harus tidur sama ibunya. Itu alat kelaminnya dijilat. Testisnya itu yang bengkak, yang tumor. Hitungan seminggu kecil segini gini. Sekarang udah sembuh total. Tadi baru saya ngabarin, Ji, sembuh total. Kok bisa? Dia kan dijilat sama mamanya, sama bini gue. Jadi namanya tumor apa bukan? Dokter juga bingung. Jadi dibawa ke dokter juga bingung, kok bisa kempes? Gimana-mana harus dioperasi. Nah, coba ini matanya pakai itu, ya. Nah, buat para istri, lihat alat kelamin suami bengkak gak?
Jangan dijilat, langsung aja diremas. Iya lanjut. Asnawati. Ya. Oh. Nah, Asnawati deh, ketawa mulu dong. Apa Asnawati? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ya. Sambil lancar gimana? Hah? Usaha. Usaha lancar. Emang usahanya apa? Hah? Buka toko gorden. Buka toko hordeng. Gampang katanya diajarin. Kalau mau buka toko, remes, jamak kayak orang yang sate ya. Japen. Nah, gitu. Hordengnya ada berapa hordeng? Gitu. Tapi jangan kelihatan karyawan. Gitu. Kamu ke toilet dulu terus dicamak, namanya di sobok, laku. Dari depan itu Pak, customernya banyak pada datang, repeat order. Gak ada lagi, ada ini. Tinggal coba ya, ntar kabarin ya. Yuk, lanjut. Adi ada Adi. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya cuma nanya ini Pak Haji. Rumah warisan saya dari seperti aku Pak Haji. Apa? Rumah warisan. Rumah warisan. Warisan apa? Rumah. Rumah di? Bayoran. Punya berapa orang? Empatnya semuanya setuju dijual. Ya udah tinggal ijab kan rakyatnya di sini, diusap ya. Oke. Mau berapa harganya? 5,5 miliar. Berapa luas? 275 meter. Ya udah ntar ijab ya. Yuk, lanjut. Ya. Hidayanti. Nggak ada Hidayanti. Ada. Mana? Hidayanti nggak ada. Masih di luar tadi. Awel Suwadaya. Oh iya. Apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya kan dari pertama nikah kontrak mulu di Pak Haji. Dari pertama nikah kontrak mulu. Lo mainnya di teres ya? Saya punya rumah sendiri Pak Haji. Gampang lah bos. Kalau pengen punya rumah sendiri, kontrakannya yang ada sekarang, lo ajak ngobrol. Jadi milik saya ya. Caranya apa? Dicat, kamar mandinya dibersihin, diporspek, hordengnya di laundry. Ntar gak sampai setahun itu kita punya rumah sendiri. Bisa rumah itu bisa beli yang lain, tapi itu rumah mesti dicat dulu. Dicat, lantainya dibersihin, beliin keset, hordengnya di laundry, kamar mandi diporspek. Bersih dulu Pak Haji ya. Iya kayak muka lu kan belum dibersihin ya. Bersihin dulu, bersih nanti jadi milik. Iya. Bisa? Iya Pak Haji. Terus kalau main di kamar jangan main di ruang tamu. Pak Haji. Hah? Tuh kan gak ada kamar. Alhamdulillah. Lu mainin di ruang tamu sih. Kan Pak Haji. Iya gak ada kamar ya. Gue juga lihat gak ada kamar. Lu mainin di ruang tamu gue lihat. Aduh, kayak kerannya pas bener. Mantap banget ya. Mantap lah. Lu lagi nunggingin kenapa? Ya lanjut. Saya juga lihat dia mainnya nggak di kamar. Saya juga bilang lu main di ruang tamu di teres. Ya. Bambang Suwadaya suaminya. Bambang Suwadaya bukan. Nah, udah jangan dipanggil suaminya ntar kemari dia begini. Foto nggak ada. Bungkus Tia. Kustila. Oh iya. Anaknya mana? Oh iya. Pantesan mukanya jelek semua. Anak saya 11 Pak. 11. Dari alat kami lahir 11. Ya. Bapak 2. Oh bapak 2. Yang meninggal cewek di Rawamangun. Terus Suami pertama dapat anak berapa? 8.
Suami pertama. Suami yang kedua? 3. Nggak ngikut di rumah saya ikut nomor 11 ngomong cucu. Tadi pagi saya nelpon, alon diangkat. Sama siapa? Sama nggak tahu berapa kali ada yang jawab, pokoknya mah berapa kali yang jawab. Lagi nggak ada ini. Nggak ada duit. Oh. Nggak ada duit katanya. Nah, terus kemarin kan kesini Jumat. Ini gimana kan udah kemana-mana, ada yang ngasih tahu di anak bandnya di Irian, nah ya kampung Irian. Saya salah baca SDN padahal SMA. Nah ke belakang ini sekolahan. Ya bu ini gitu. Aduh gimana tuh? Adanya hari Minggu. Nah itu yang dari Senen ke sono di mana? Katanya di Bogor. Terus tadi pagi nelpon mau nggak diangkat, terus mau ini diangkat. Sini aja ke sini. Tapi Duitnya nggak punya uangnya. Ya. Terus Tinggal uang 10.000 ada kawan 10.000. Terus yang bapak, yang ibu telepon bapaknya ngomong apa? Kesini aja katanya. Kesini. Ntar ibu manggil Grab katanya. Ntar saya bayarin. Pulang nganterin katanya. Tapi malu atuh udah. Masa yaudah ini kan banyak masalahnya si anak-anaknya yang ini. Terus udah ikut saya. Berarti gue tadi ngomong anak lu mukanya jelek cocok ya? Saya udah lihat YouTube. Iya tadi kan lu bilang anak lu punya masalah semuanya 4-4 ya. Iya. Pantesan gue ngomong, pantesan anak lu 4-4 mukanya jelek. Terus saya ikutin dari YouTube, kata bapak apa namanya, bapak sedekah ke pembersih. Kan di rumah saya ke terminal jauh, terus saya sedekah. Enggak, ibu tadi telepon sama siapa terus suruh datang kemari. Namanya nggak nanya. Ibu telepon, dia ngomongnya gimana? Udah kesini aja. Udah kesini aja. Saya gimana? Saya nggak punya uang pak, gitu. Terus bapak itu bilang, udah ntar gue yang bayarin Grabnya, pulangnya gue yang ngongkosin. Tapi saya malu atuh pak, kata-kata. Udah datang gitu. Yaudah. Terus lo nekat datang. Berarti lo nggak tau malu. Harus penting banget pak. Oh iya. Emang nyambung. Iya, terus naik Grab ke sini. Nggak bawa duit, nggak punya duit, datang naik Grab. Iya, 10.000 naik Grab ke sini. Terus Grabnya siapa yang bayar? Ada yang lain sih bapak yang pakai yang ubanan ya. Oh, ubanannya telepon. Nah, malah saya ke ibu telepon sama dia. Mungkin kan Kata dia enggak. kata bapak itu namanya siapa? Saya nggak tahu apa namanya. Yang saking senengnya gitu. Seneng nih, kalau mau dibayarin Grabnya ya. Bukan bagaimana saking senengnya ketemu Pak Haji. Anak-anak saya bawa nih lah banyak. Semua orang mau kesini bawa oleh-oleh lu bawa anak. Insya Allah kan. Orang tuh bawa gorengan, sambal, anggur. Lu kemarin bawa anak. Iya. Emang bisa dimakan anaknya. Pada punya masalah. Terus Udah datang kemari, ntar Grabnya dibayarin. Ya, tapi pulang belum. Kata bapak. Lah ibu ngebela siapa? Kok bayar bener lu mau bayarin Grab? Pokoknya ada yang jawab deh. Cuma saya buru-buru. Jangan-jangan yang jawab bukan orang. Saking senengnya nyambung gitu, nggak nyebut namanya. Oh, Soalnya iya. kemarin kesini Jumat udah sampai Isya pak. Sampai Isya sampai saya salah baca Iya. SDN padahal SMA. Tapi tadi kan Grab udah dibayarin kan? Sama bapak yang tadi di badan kan? Ya, tapi geraknya nggak pulang suruh nunggu ntar bareng. Apa? Geraknya nggak pulang. Gak apa-apa ntar gue beleduk. Nungguin. Iya, iya, iya. Terus di YouTube gini kata bapak katanya sedekah ke pembersih. Ya, Terus pembersih di situ kan ke terminal jauh. ya. Saya tuh di masjid, emang dia tukang pembersih nggak apa-apa ya pak ya? Gak apa-apa. Nah ini tuh yang namanya Wati nih. Ya, Ini Wati. Terus Ya. namanya Wati kan habis dioperasi. ya. Operasi apa? Ginjal tuh pembersihnya yang selangnya masih di dalam. Operasi apa? Ginjal. Ginjal. Dia kagak ngomong. Oh ya, terus? Masih selangnya masih ada. Udah ikut aja ikut yuk. Nah suaminya ada kabar begini, mau dapat hadiah nih, doain, pengen punya rumah, dia kontrak terus, anak udah gede, masih ngontrak. Terus saya tuh cepet-cepet tuh Jumat pagi-pagi sebelum subuh ke masjid. Dan karena dia tukang bersih WC ya. Ya. Saya uang alhamdulillah tinggal segitu udah. Habisin aja tuh 100 tuh kasih. Udah Wak. Iya. Mami udah sedekah ikutin Pak Haji. Pak Haji mana udah pokoknya ikut gitu. Duitnya mana udah pokoknya saking senengnya Pak Haji. Iya. Terima kasih. Jadi minta doanya. Lebih seneng lagi kesini naik Grab dibayarin. Ya, semoga
nggak ada. Lu telepon sama siapa? Yang bayar siapa? Jawab, ada yang jawab. Dan ibu telepon sama siapa? Namanya kan nggak tahu, yang penting nomor bapak ada. Yang bayar siapa? Nah, Iya, itu berarti dia ketiban pulung ya. Bayar itu. kata bapak itu. Sekarang ibu pertanyaan apa ke saya? Saya kan udah umur 71 ya. Nah, apa suka capek. Terus kemarin saya ada yang ngumrohin, alhamdulillah separuh dari orang, separuh dari anak-anak. Cuman Pak Haji nggak nyium Hajar Aswad. Saya tuh pengen pergi haji nyium Hajar Aswad. Satu, kedua. Ya kan nanti bisa berangkat lagi. Itu dia makanya minta doanya di sini. Nanti berangkat lagi. Itu masjid yang saya suka sholat, karpet berantakan terus. Udah sebulan udah umroh masih ya Allah, coba punya rezeki sekian, saya pengen beli ini. Saya udah nanya ke tukang karpet 72 juta. Tapi uang belum pegang. Punya uang jajan dan anak-anak dari Uni, uang saya dipegang sama dia. Saya dikasih 1 juta sebulan. Dari luar kan disewain sorenya. Paginya saya kasih tadi ada uduk tadinya, saya kasih dia. Saya dibagiin tuh uang 2 juta buat dia, saya cerita bersih, separuhnya dari klien, ya bisa umroh udah ya. Terus tapi pikiran saya pengen beliin karpet, harganya 72 juta. Terus kemarin habis umroh, saya ini ya Pak, saya udah infak sedekah, lemari 2 juta lebih dah, sama Quran Al-Bayan, isinya 6. Cuman ini belum sampean karpet yang 72 juta. Itu dia pengen gitu, gimana doa. Itu doanya tuh anak-anak juga tuh biar. Ibu nanti jangan pulang dulu naik Grab. Iya. Karena Grabnya saya tahan. Iya. Ibu nanti ijab sama anak yatim. Ibu hajatnya apa? Iya. Tuker tambah suami. Nah, misal. Kebeli karpet, Ya. amin. Bisa berangkat umroh 2020, amin. Sama anak, sama keluarga. Nanti bisa begitu anak yatim, anak yatim yang amin nih. Langsung saya ngomong ke anak yatim. Iya. Kalau dia anak yatim nggak mau ngomong amin, tabok. Ya, tadi ijabnya gitu. Misalkan ini nanti ijab sembuh total, ntar anak yatim amin. Misalkan utang lunas, Suaminya dapat hadiah biar beneran. amin. Nanti akan aminin. Di situ, kan pulangnya diongkosin. Gitu. Rumah ibu kan di Bekasi. Rumah ibu kan di Bekasi. Nah kita ngongkosin sampai Pulau Gadung. Iya, digendong kan lo anak 4. Lo gendong mak lo. Gak lah diongkosin. Terus anak-anak separuh ada yang belum sayang Pak Haji. Apa? Yang separuh belum ada yang sayang. Belum ada yang sayang. Jadi maksudnya orang yang separuhnya dia pada sayang sama sayang, separuhnya belum. Yang mana yang belum sayang? Sebutin namanya. Yang misalnya nomor berapa? Dengerin. Yang belum sayang namanya dicatat. Ambil celana dalamnya dia semuanya tuh. Yang nggak sayang sama ibu diambil celana dalamnya. Direndam sama celana dalamnya ibu. Tangan sama dia. Itu jauh di Cianjur. Ya udah lu sewa Grab. Pajak saya. Pajak. Tadi dia pagi-pagi gue lagi di mobil dia telepon ke Haji. Dia telepon katanya mau kesini nggak punya ongkos. Ya udah gue bilang udah. Gue bilang ya udah. Datang. Terus sekarang bayar Grabnya saya pulangnya. Gue juga yang pulang. Biar bayarin. Ntar gue ongkosin. Pakai Grab. Dia tadinya mau menaik gerobak sampah. Gue bilang jangan. Lama naik gerobak. Udah naik Grab aja. Lu mau naik Gojek, gue bilang gak mungkin naik Gojek. Kenapa kalau naik Gojek? Sepelang banget tau. Karena berat badan lo sama motor berat badan ibu. Udah lama Pak. Telepon susah banget. Tadi Iya, heran gue mengangkat deh. Iya, alhamdulillah. Herannya pas saya lagi bikin lagi di sini, ibu udah datang, ada Pak Atok Ya. yang bayarin. Ya, makanya
Kemana siapa? Nggak tahu pokoknya nanya. Dia periksa nomor teleponnya ibu ya. Iya. Ada nomornya itu nomor HP saya. Ada gambarnya. 081. Iya. Itu saya. Alhamdulillah ya Allah. Tas ongkosin, tas ongkosin. Tas ongkosin. Nanti saya bayar gereja, saya ongkosin. Pulangnya ntar beli oleh-oleh ya. Bos, dia tadi mengucapin terima kasih kalau lu Bapak yang bayar. terima aja. Iya, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Siapa namanya? Tahu, Mustira. Enggak yang Kan jangan kasih tahu nama. Makanya saya sampai ada nama Haji Dwi Susanto. Ada. ada, saya seneng dan jadi lupa nanya. Kata anak, mami namanya siapa? Pokoknya nggak tahu, pokoknya masa iya sih bohong orang arti pintar. Ayo udah pokoknya ke sana. Iya. Tapi kan dibayarin kan gereja. Suruh nunggu. Kalau naik lagi dibayar lagi sampai di rumah. Saya juga biar bisa sedekah. Pastilah. Ya. Jadi nanti ibu ijab, semuanya ijab. Nanti minta sama Allah doa. Doa itu pesawat ibaratnya. Amin anak yatim roket. Jadi nanti ibu berdoa. Bisa beli karpet di masjid Amin, ini. ya 70 juta tadi. Bisa. Amin, 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 Nanti amin. terus bisa umroh sekeluarga. Amin. Sembuh semua. Ijab aja di sini. Ya. Yang ini jangan didoain yang doain. Ya, orang ini jangan didoain. Abang kesini aja ya. Satu lagi. Sekarang ya belakang. Ini bukan saya, Pak. Anak pertama ini. Anak saya habis jatuh, tabrak mobil. Tangan saya patah, tapi sekarang belum bisa berdiri. Yang gini kan. Sama mata berair terus. Kita boleh ngaji dulu. Saya pengen punya rumah, Pak. Saya pengen punya rumah. Saya punya rumah. Kan itu diajarin. Udah diajarin nih tadi nih. Kalau pengen punya rumah, udah diajarin nih tadi nih ibu tadi. Bersihin rumah, dipel, dicat, kamar mandinya dibenerin itu kok. Oke? Iya. Terus anak saya Pak. Anak saya gajinya biar cukup dong aja. Ya utang. Lunas. Ya, Utang. dia gajinya bisa lunas. Utangnya pengen lunas. Iya. Gak boleh bawa sama anak. Anak saya, anaknya pengen punya gaji. Anak saya yang punya utang. Ya anaknya gak boleh nakal sama emaknya kalau dinasihatin gak boleh ngelawan. Dari Ladon. Lo kalau nasihatin anak nih mau dijawab apa? Nomor 53. Hah? Ciampe. Enggak, anaknya kalau dinasihatin ini, anaknya gak boleh ngejawab kalau bukan pengen lunas. Gitu doang. Kanang mbak katanya. Ya, makasih banyak. Bos, kira-kira udah dibayar berapa ya? Tahu tadi 100 berapa? 166, 170. 170, kan bayar lagi 170. Tadi udah 200 Pak Haji. Kain 200, ulangi. Bayar, atau bayar. Tadi kangen banget. Sama-sama. Pak Haji. Iya, beres. Saya Sri Suciawati. Assalamualaikum. Ya, Saya ini pengen jadi hamba yang bersyukur Pak Haji. Alhamdulillah suami saya, anak-anak sehat. kayak Alhamdulillah ya Allah. Pak Haji, bisa sedekahin Pak Haji ya. 200 buat jajan, Alhamdulillah. biar gak kelaparan. Ya kan kalau kelaparan repot. Tahu aja cucunya minta oleh-oleh. Iya. Aduh dugot teropong. Bu, gantiin uangnya itu bapak yang rambut banan. Udah tadi Ji. Udah. Tadi udah bapak, oh tadi bapak ya. Makasih. Pak Haji, makasih banget ya. Alhamdulillah. Tadi juga Alhamdulillah. bukan saya. Haji, saya ingin Pak Haji ini anak yang sangat. saya ingin menjadi hamba yang bersyukur Pak Haji. Alhamdulillah saya ngajar dan suami saya. Emang sih belum punya rumah, tapi saya pengen bersyukur aja. Dikasih Sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi Timur. Sama siapa? Sama suami. Ya udah rumahnya dirawat yang bagus kayak tadi saja nanti kan punya rumah. Ya.
Kayak yang tadi saja ya, kalau kayak itu yang rumahnya dirawat, ada duit, jangan buat boros, buat bersihin WC-nya, kamar mandinya, polseknya, nanti punya rumah, caranya cuma begitu. Oke? Ya. Gimana Pak itu? Maksudnya saya kan bersyukur gitu Kan rumah nggak ada yang murah, sekarang ratusan juta. Lu tinggal setiap minggu aja kemarin ijab sama anak yatim nih, yang hari minggu, nanti pasti punya rumah. Pasti. Oke? Oke? Yuk. Bapak dan Ibu, kita masuk situ. Ijab karena anak yatimnya udah ijab langsung mau berangkat lagi ke Bogor. Ya, udah Bapak Ibu silakan. Ya, silakan Pak Ijab karena ijabnya cuma Pasti dia bangun, pasti ibunya juga yakin. Ya udah, kalau yakin pasti, sudah lalu. pasti. Hah? Maksudnya? Pokoknya pasti. Udah selesai ya, silakan Ijab. Iya, udah biarin aja nanti ada uangnya, pasti.